Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Hatta Kepara Farm Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips pada teman-teman bagaimana cara saya melakukan sambung sisip satu mata tunas pada pohon mangga. Beberapa bulan yang lalu saya sudah mencontohkan pada teman-teman bagaimana menyambung sisip pohon mangga. Ada videonya ya di sini ya, silakan bisa dilihat. Cuma untuk yang ini nanti ada sedikit perbedaan. Dalam video sebelumnya saya melakukan sambung sisip, tapi satu batang entris itu disisipkan pada batang bawah ya. Tapi untuk kali ini saya hanya satu mata tunas saja, mirip dengan okulasi, tapi ini masuk ke dalam sambung sisip. Tentunya ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu nanti teman-teman bisa memilih sesuai dengan kondisi teman-teman ya, untuk praktek bagusan yang mana, kemudian mudah yang mana, agar nanti teman-teman tidak disulitkan dengan kondisi batang bawah mungkin, atau mungkin jumlah entris yang tersedia pada teman-teman ya. Saya menyarankan pada teman-teman saat melihat video tutorial seperti grafting atau mungkin video tutorial yang lain, itu usahakan sampai habis ya, agar nanti Anda itu tidak gagal paham, kemudian mempraktekannya itu tidak salah. Karena banyak dari teman-teman yang saya lihat itu hanya melihat sepintas kemudian praktek, dan akhirnya gagal ya, karena step by stepnya itu tidak seperti yang saya videokan. Karena dalam membuat video tutorial saya itu usahakan sedetail mungkin agar teman-teman itu bisa berhasil. Kenapa saya bisa tahu teman-teman itu gagal? Kadang-kadang ada yang langsung DM ke saya kemudian difotokan. Saya lihat, oh ini salah gitu ya. Setelah saya tanya, katanya memang tidak melihat video secara full ya, jadi tidak selesai kemudian praktek. Oke, seperti apa untuk penyambungan sisip satu mata tunas? Simak selengkapnya hanya di Hatta Kepara Farm Channel. Selamat siang bosku. Kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara saya menyambung sisip satu mata tunas. Dalam video sebelumnya saya sudah mempraktekkan video sambung sisip pada pohon mangga, tetapi untuk entrisnya itu seperti sambung pucuk ya. Nah, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana cara sambung sisip yang hanya satu mata tunas saja. Hampir mirip dengan okulasi, tapi bedanya ini kayunya ikut ditempelkan. Jadi ini termasuk ke dalam sambung sisip. Biasanya cara ini saya gunakan untuk menyambung batang bawah yang sudah tua seperti ini bos. Oke ya, langsung saja kita ke prakteknya. Oke bos, ini sudah saya sediakan entrisnya ya. Untuk penggunaan entris itu usahakan yang tidak terlalu muda ya, jadi yang agak tua seperti ini. Saya akan menggunakan satu mata tunas ini saja, jadi nanti tinggal dikupas mata tunasnya kemudian ditempelkan ke batang bawah ini bos. Oke, akan langsung saya sayat saja untuk batang bawahnya ini. Untuk penyayatannya itu terkena kayu sedikit juga tidak apa-apa ya bos. Nah, cukup seperti ini saja, kemudian langsung kita iris entrisnya. Saya akan menggunakan untuk mata tunas ini ya. Kemudian untuk mengupasnya, ini tangkai daunnya jangan dipotong terlalu pendek agar nanti mudah untuk memegangnya. Sampai kayu ya bos. Nah, seperti ini. Kita tinggal potong di bagian sini. Tinggal kita
buka seperti ini. Oke ya, cukup mudah seperti ini saja. Kalau okulasi itu kayunya dibuang, kemudian hanya kulitnya yang ditempelkan. Tapi kalau untuk cara ini dengan kayunya ikut ditempelkan, bos. Oke ya, ini untuk sayatannya tadi, ini saya buang sedikit untuk mengaitkan mata tunasnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk bagian bawahnya ini bisa disayat sedikit ya. Seperti ini kira-kira, bos. Akan langsung ditempelkan ke sini, bos. Nah, seperti ini. Mantap ya. Ini kalau diperdekat seperti ini ya. Nempel antara kambium batang bawah dan kambium mata tunasnya, bos. Seperti ini ya. Untuk tangkai daunnya ini kita potong. Untuk tangkai daunnya itu digunakan hanya untuk mudah memegangnya saat mengambil dari entrisnya tadi ya. Kemudian langsung diikat ya. Saya mengikatnya di sini menggunakan plastik PE02. Setelah seperti ini, kita mulai dari bawah untuk menutup mata tunasnya ini seperti biasa ya. Nah, kalau sudah sampai mata tunas ini usahakan untuk plastiknya ditarik agar nanti mudah ditembus oleh mata tunas. Oke, kita ke atas. Ini musim hujan, bos. Jadi untuk bagian atasnya ini nanti harus diikat dengan kuat ya, agar nanti untuk air hujan tidak bisa masuk ke dalam sambungan ini. Oke, seperti ini jadi ya, caranya sangat mudah. Untuk mempercepat proses penumbuhan mata tunas ini biasanya saya lakukan pengeratan langsung ya, atau mungkin dipotong batang bagian atasnya. Tapi ini terlalu berisiko. Jika batang bawah itu kurang sehat, itu bisa mengalami kegagalan, guys. Jadi ini akan saya contohkan pada teman-teman untuk amannya. Biarkan saja terlebih dahulu, kemudian nanti beberapa minggu kemudian kita lihat untuk mata tunasnya, jika masih hijau baru dilakukan pengeratan. Nah, pengeratan itu nanti jangan terlalu jauh dari penempelan mata tunas ini ya, bisa dilakukan di sebelah sini. Oke, seperti itu saja. Video akan saya lanjutkan 2 minggu yang akan datang, atau mungkin 1 minggu yang akan datang akan saya contohkan untuk pengeratan. Selamat pagi, bos. Akan saya update untuk sambung sisip satu mata tunas ini. Ini kondisinya 2 minggu, bos. Dan sekarang akan saya lakukan pengeratan ya. Ini masih hijau untuk mata tunasnya, dan ini menandakan keberhasilan ya. Tinggal menumbuhkan mata tunasnya saja. Untuk mempercepat, kita lakukan pengeratan. Untuk pengeratan itu jangan terlalu dekat dengan mata tunas yang kita tempelkan, tapi agak ke atas ya. Kalau terlalu dekat di sini itu rawan kering ya batang bawahnya, nanti bisa berpengaruh pada mata tunas yang ditempelkan ini.
Video akan saya lanjut di updatean berikutnya setelah mata tunas ini sudah berhasil tumbuh. Selamat siang bosku, akan saya update perkembangan untuk sambung sisip satu mata tunas yang saya lakukan 1 bulan yang lalu. Kemudian 2 minggu yang lalu sudah saya lakukan pengeratan ya. 1 bulan dari penyambungan, kemudian 2 minggu dari pengeratan sudah muncul mata tunas seperti ini bos. Mantap ya. Teknik ini memang lebih lama daripada sambung sisip yang pernah saya lakukan di video sebelumnya. Tapi ini lebih cepat ya daripada okulasi yang hanya menempelkan mata tunasnya saja atau kulitnya saja beserta mata tunasnya, karena ini kayunya ikut disertakan ya. Kemudian biasanya kalau sudah seperti ini saya baru lakukan pemotongan ya. Jadi pemotongannya itu di bekas pengeratan yang kemarin saya lakukan bos. Oke ya, akan langsung saya potong saja agar nanti mata tunas yang telah tembus plastik ini bisa tumbuh dengan cepat bos. Oke ya, video akan saya lanjut ketika mata tunas yang sudah tembus plastik ini sudah tumbuh kemudian sudah berdaun sempurna. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left. Selamat siang bos, akan saya update perkembangan untuk sambung sisip satu mata tunas pada pohon mangga. Ini umurnya sudah 6 minggu atau 1,5 bulan. Bisa kita lihat seperti ini ya, sudah tumbuh. Daunnya sudah bagus, kemudian tumbuhnya itu cepat. Ini saya nyatakan sudah berhasil bos ya. Ini kemarin sudah saya potong dalam waktu 1 bulan. Kemudian ini langsung tancap gas, tumbuhnya sangat bagus. Langsung saja akan saya buka untuk lilitannya agar nanti bisa melihat untuk sambungan satu mata tunasnya ini bos setelah 1,5 bulan. Oke, seperti ini bos. Kita akan lihat, kita putar ke sini. Widih, mantap bos. Ini ya. Tuh, bisa dilihat ya. Ini asli ya, bukan tempelan, bukan dikasih lem, karena biasanya ada yang bilang wah itu tempelan menggunakan lem. Nah ini kalau teman-teman melihat dari awal, ini persis seperti ini ya. Ini sudah membekas, akan saya perdekat. Oke bos, seperti ini ya. Jika diperdekat, ini asli bos, bukan tempelan. Ini lihat ya, kalusnya di sini sudah menempel dengan sempurna. Kemudian untuk yang di sebelah sini juga sama ya. Nih. Oke, seperti ini. Mantap bos. Nah kemarin itu ada yang tanya ya di komentar pada sambung sisip yang pernah saya lakukan sebelumnya, ada di sini. Pertanyaannya adalah untuk batang bawah yang ini, batang yang ke atas setelah sambung sisip yang ini, kemudian akan bagaimana? Ya ini lama-lama akan kering bos, karena ini ya dari kemarin setelah saya potong itu kan terubus ya,
seperti ini. Nah, trubus itu saya buang terus. Nah, kalau nggak dibuang, ya dia itu bakal hidup. Jadi nanti terserah teman-teman ya. Kalau batang utama ini mau dibiarkan hidup, ya trubusnya jangan dibuang ya. Kenapa trubusnya saya buang? Karena nanti pertumbuhannya agar konsentrasi ke mata tunas yang disisipkan ini, bos. Karena tujuan dari penyambungan sisip ini itu adalah membuat bibit, tentunya untuk yang disambungkan ini ya tentunya yang lebih bagus ya. Ini saya sambung dengan mangga UN6, bos. Kemudian untuk yang ini ya harus dibuang saja, biarkan dia kering. Kalau trubusnya itu dibuang terus seperti ini, itu lama-lama akan kering. Nah, pentingnya kenapa saya selalu melakukan pengeratan agak tinggi ya, 1 jengkal kurang, karena kalau melakukan pengeratan di sini terlalu dekat dengan sambungan, itu sepengalaman saya ini akan keringnya sampai di sini, bos. Kemudian mengganggu ya, mengganggu yang ini, nanti pertumbuhannya akan kurang karena untuk batang yang ini itu akan kering sampai di sini. Biasanya seperti itu ya. Kalau dilakukan pengeratan ke atas seperti ini kan aman ya, keringnya itu nanti menyusul, bos. Lama kelamaan ini akan kering. Nah, seperti itu ya, bos, alasannya. Jadi ini karena batang lokal ya, biarkan dia kering saja. Kita pelihara untuk yang bagus ya, yang kita sambungkan ini. Oke ya, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin sempat bertanya untuk hal tersebut. Nggak apa-apa ya, namanya juga pemula, memang harus tanya sedetail mungkin. Tapi saya usahakan agar menonton videonya itu yang detail ya, jadi nanti tidak gagal paham. Karena video ini sebenarnya saya buat untuk para pemula ya, yang baru belajar grafting, bos, agar nanti bisa banyak tahu tentang jenis-jenis grafting yang saya lakukan. Jadi nanti teman-teman bisa memilih ya dari beberapa tutorial yang saya berikan pada teman-teman, entah sambung sisip, sambung pucuk, atau nanti mungkin okulasi. Kedepannya akan banyak sekali yang akan saya berikan pada teman-teman untuk teknik grafting dan lain sebagainya. Jadi saya tegaskan sekali lagi, ini adalah teknik untuk para pemula ya. Saya membantu para pemula yang baru belajar grafting agar nanti bisa mudah untuk dipraktekkan. Kalau yang sudah master ya, dia itu pasti mempunyai caranya tersendiri. Dan cara grafting saya dengan teman-teman yang lain mungkin akan sangat berbeda ya. Jadi tinggal nanti teman-teman bisa memilihnya sendiri ya, mau mengikuti cara yang bagaimana. Oke ya, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman yang masih dalam tahap belajar grafting. Rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dream. Oke, mudah-mudahan ini membantu teman-teman ya yang masih dalam tahap proses belajar grafting. Nanti jadi banyak pilihan dalam pembuatan bibit, entah mangga atau mungkin alpukat. Bisa melakukan pembuatan bibit dengan metode sambung sisip 1 mata tunas seperti ini, atau mungkin sambung sisip yang pernah saya lakukan di video sebelumnya. Tujuan saya membuat banyak video tutorial tentang grafting, entah itu sambung sisip, sambung pucuk, atau mungkin okulasi, atau mungkin kegiatan grafting lain. Itu tujuannya agar teman-teman nanti bisa memilih ya salah satu dari tutorial yang telah saya sampaikan yang paling cocok teman-teman nanti gunakan dalam pembuatan bibit. Entah itu mangga, alpukat, atau mungkin tanaman yang lain. Mohon maaf ya, untuk awal-awal ini memang saya membuat video terlalu panjang ya durasinya, karena memang tujuan saya itu adalah detail ya. Kemudian kalau sudah beberapa saya coba, kebanyakan di pohon mangga sudah detail, entah di pohon jeruk, pohon nangka, atau mungkin pohon buah yang lain, itu lebih cepat ya. Itu tujuan saya sebenarnya. Jadi mohon maaf untuk awal-awal ini memang saya videokan secara detail. Tenang saja, nanti akan saya contohkan semua di pohon yang lain. Oke ya, seperti itu saja. Jika video ini bermanfaat, silakan share ya agar lebih bermanfaat lagi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Video saya akhiri. Jangan lupa berkreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go